Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabarudin, NIM 2004-6023. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, nomor 2. Apa yang akan saya lakukan jika saya melihat rakyat sedang kelaparan, kesusahan? Apakah saya setuju dengan yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama? Saya menjawab, saya tidak setuju. Saya sebagai putra mahkota akan melaksanakan tinjauan kepada rakyat. Saya akan memberi makan orang-orang susah. Saya akan mengeluarkan seluruh harta saya untuk rakyat saya, untuk orang-orang susah, kaum lemah. Dan apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama itu tidak mencerminkan sebagai seorang putra mahkota, melainkan orang yang tidak mengerti akan nasib rakyat, walaupun dia menghindari seluruh permasalahan yang ada dan itu tidak mencerminkan masalah kepribadian seorang putra mahkota. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni mengapa kerajaan yang pertama itu bercorak Hindu, padahal yang masuk pertama kali ialah agama Buddha. Penyebaran yang terjadi di Nusantara yang lebih spesifik, yang lebih menjurus kepada penyebaran yang rakyat lebih suka kepada penyebaran agama Hindu. Orang-orang di sekitar Nusantara itu, orang-orang yang berada di daerah pesisir pantai, orang-orang yang berada di pedalaman itu lebih suka cara penyebaran agama Hindu ketimbang penyebaran agama Buddha. Agama Hindu lebih menekankan lemah lembut, lebih menekankan kepada adanya kasta, dan itu mempermudah pembagian kerja. Bagaimana agama Hindu ini bisa maju? Karena adanya pembagian kerja. Kemudian yang perlu dipahami adalah pembagian kerja di sini ialah bagaimana mampu untuk memperbaiki tatanan kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang sudah maju maka akan mempermudah seluruh aktivitas masyarakat. Dan agama Hindu mengajarkan itu. Maka terbentuklah kerajaan yang pertama bercorak Hindu. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini ialah nomor 4, faktor yang membuat Sriwijaya itu maju. Dari faktor politik misalnya. Strategi yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya itu sangat maju ketimbang kerajaan lain. Dia menggali informasi, kemudian menjalin hubungan internasional dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan lain yang berada di Kamboja, yang berada di Malaysia, yang berada di daerah-daerah Cina, itu dijalin komunikasi yang baik. Sehingga ada pula upetinya, sehingga ada pula pertukaran komoditas, baik itu bahan pangan maupun alat-alat masak dan lain sebagainya. Ada pula perdagangan dari Sriwijaya lanjut ke Kamboja, ke Malaysia, kemudian ke Cina, dan itu semua strategi politik dari kerajaan Sriwijaya. Maka Sriwijaya pun bisa mengembangkan kerajaannya ke seluruh daratan Nusantara, dan itu semua dijalin dengan cara yang baik. Strategi politik yang baik inilah yang menjadikan Sriwijaya maju. Kemudian dari
agama yang tersebar di Sriwijaya, adanya pendeta-pendeta di Sriwijaya, walaupun ada yang menyatakan bahwa pendeta-pendeta yang datang ke Sriwijaya itu tidak menjadi pendeta. Namun esensinya ialah mereka tetap berada di Sriwijaya dan mereka diberikan ruang untuk mengajar agama-agama di Sriwijaya. Bahwa Sriwijaya itu tidak mendapatkan yang disebut dengan pendeta itu disebut pendeta. Namun Sriwijaya mendapatkan pengajaran-pengajaran agama yang lebih dari pendeta-pendeta yang berasal dari negeri-negeri, baik itu India, Cina, dan lain sebagainya. Kemudian budaya yang berada di Nusantara, yaitu budaya dari Cina, budaya dari India, dan lain sebagainya, itu semua ada dan hadir dan berkolaborasi dengan budaya Nusantara. Kemudian pengetahuan yang maju hingga mampu menciptakan teknologi-teknologi tinggi, kapal-kapal perang, kapal-kapal untuk perdagangan internasional, dan itu ada di Sriwijaya. Untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk alat-alat masak, untuk kemudian seluruhnya strategi politik yang kuat harus itu ditinjau, harus pula dirujuk dengan pengetahuan yang tinggi. Kemudian karakter pemimpin Sriwijaya itu semua hadir, nggak mampu menjadikan Sriwijaya menjadi sosok kerajaan yang mampu menjadi kerajaan yang ternama di Asia. Karakter dari pemimpinnya, ya, Balaputra Dewa, yang kerja keras, pantang menyerah, itu semua mampu menjadikan Sriwijaya maju. Dan jika karakter pemimpin Sriwijaya ada di pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini, baik itu anggota legislatif, yudikatif, maupun eksekutifnya, mampu bekerja keras, mampu pantang menyerah menghadapi seluruh permasalahan yang ada. Balaputra Dewa ini sejak dia berada di kerajaan sebelumnya, di kerajaan Medang, dia sendiri pun sudah punya masalah. Ngajar yang kata sejarawan, dia melarikan diri atau dia pun mengasingkan diri pergi ke Sriwijaya. Dia pun menjadi raja, atau ada yang mengatakan bahwa dia itu menjadi pesuruh atau dia menjadi orang yang menjadi bawahan untuk menjadi raja di Sriwijaya. Namun itu semua menjadi landasan bahwa dia punya karakter yang kuat, punya karakter yang patah semangat. Dia punya karakter yang maju hingga semua orang pun menyenanginya, hingga semua raja-raja yang ada di Asia, baik itu Cina, baik itu India, baik itu Kamboja, Malaysia, seluruhnya menjalin komunikasi yang baik dengan kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang nomor satu, analisis mengapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara. Karena India ini, kemudian Cina, itu memang negara atau daerah-daerah yang strategis dari dahulunya. Punya perdagangan internasional, punya potensi, baik itu dari mulai teknologi, pengetahuan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya, semua lini ada dari negara-negara ini, India dan Cina. Dan mereka pun melakukan perdagangan dan berpengaruh kepada pola budaya yang ada di Nusantara. Bagaimana mereka mempengaruhi budaya, mempengaruhi teknologi, mempengaruhi pengetahuan, agama, hingga yang di Indonesia pun ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam. Budaya begitu juga, ada terkenal masakan-masakan kuliner, ada terkenal tarian, ada terkenal bahasa, yang kemudian itu terpengaruh dari bahasa, dari kuliner, dari budaya yang ada di India, yang ada di Cina. Bisa kita lihat hingga saat ini, banyaknya orang, banyaknya etnis yang berasal dari Cina, yang dari India, itu semua terbukti. Banyak bangunan juga di Indonesia ini yang terpengaruh dari Cina, dari India. Ada bahkan agama pun
Bahkan agama Islam juga terpengaruh oleh budaya Hindu, Buddha, dari bentuk bangunannya, dari bentuk corak kehidupan masyarakatnya, terpengaruh dari kegiatan perdagangan antara India dan Cina. Mereka ini masuk ke semua lini, menutupi seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, agama, dan itu semua mempengaruhi pola pikir masyarakat hingga saat ini, bahwa mereka itu sangat dekat dan sangat memiliki potensi untuk berdekatan atau memiliki potensi untuk menjalin komunikasi yang baik hingga tidak adanya masalah dengan yang lain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.